Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad bin Abdullah. Puja dan puji syukur marilah kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semoga-moga kita senantiasa dapat menata hati untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Selaku umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita memperbanyak selalu salawat, salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Buya dimanapun berada, pada kesempatan ini sepertinya agak pelik ya pembahasan kita dan sedikit menyeramkan. Kenapa? Karena kita berbicara tentang periode umur umat Nabi Muhammad SAW hidup di atas dunia ini. Saudara-saudaraku, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan kualitas hadis hasan, Nabi kita Muhammad SAW membagi fase kehidupan umat Islam itu hanya 5 saja. Namun sebelum kita masuk kepada pendalaman terhadap 5 fase tersebut, terlebih dahulu kita coba dulu ya review bagaimana kondisi zaman saat ini. Kondisi zaman saat ini tentunya pasca serangan yang membabi buta yang dilakukan oleh Iran dan Israel berbalas serangan, ini memunculkan banyak perkiraan dan banyak pendapat kalangan bahwa ini menunjukkan akan terjadinya kiamat. Dan ada yang menyatakan ini adalah cikal bakal terjadinya perang dunia ketiga. Nah, apakah memang ada dalam perspektif Islam tentang perang dunia ketiga itu, dan bagaimana pula dengan keyakinan agama-agama samawi lainnya? Ini tentu perlu juga untuk kita pelajari ya, supaya kita tidak salah dalam memetakan zaman. Tujuannya bukan untuk mengira-ngira kapan kiamat ya, tetapi lebih pada sisi akademis agar kita mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti nubuat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW khususnya umat Islam begitu. Nah, perspektif Islam tentang perang dunia ketiga, sebenarnya tidak ada nomenklatur perang dunia ketiga di dalam Islam. Yang ada itu adalah Malhamah Al-Kubra. Apa itu Malhamah Al-Kubra? Malhamah Al-Kubra itu adalah perang yang sangat dahsyat dan perang yang sangat besar sekali, sampai-sampai disebut di situ Al-Malhamah Kubra. Malhamah itu kan daging yang bertaburan begitu, dan kubra itu sangat besar. Ini artinya memang pertumpahan darah ini akan terjadi, perang yang berkecamuk dengan skala besar nanti akan terjadi di akhir zaman. Dalam perspektif Islam, perang Al-Malhamah Al-Kubra ini nanti akan dilakukan oleh seorang khalifah yang akan memimpin umat Islam secara sentralistik, yaitu langsung dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara perspektif dalam agama lainnya seperti Yahudi misalnya, mereka meyakini pada akhir zaman nanti akan terjadi perperangan, bahwa mereka akan dipimpin oleh Mesias atau dipimpin oleh Mesias. Itu keyakinan orang Yahudi, tapi syarat utamanya bahwa Haikal Sulaiman harus dibangun lagi. Sedangkan keyakinan mereka, Haikal Sulaiman ini tepat berada di Masjid Al-Aqsa. Sehingga singkatnya Masjid Al-Aqsa itu harus dirubuhkan, harus diganti dengan berdirinya nanti Haikal Sulaiman. Nah, sedangkan keyakinan umat Nasrani di akhir zaman nanti juga seperti itu. Akan terjadi perperangan yang bagi mereka pemimpin dari Nasrani itu adalah, mereka menyebutnya dengan Yesus atau mereka menyebutnya dengan Kristus. Nah, kapan Kristus ini turun? Nah, keyakinan umat Kristiani, Kristus ini akan turun ketika Antikristus telah muncul. Siapa itu Antikristus? Antikristus itu menurut mereka adalah Mesias. Mesias yang diyakini oleh orang Yahudi setelah berdirinya Haikal Sulaiman. Lalu Mesias itu turun menjadi pemimpin bagi umat Yahudi untuk mengatur kerajaan di bumi ini. Itu keyakinan bagi umat Yahudi. Sedangkan keyakinan bagi umat Nasrani, itu Mesias disebut dengan Antikristus. Maka dengan demikian, setelah munculnya Mesias tersebut, ini akan mengundang Kristus akan turun untuk
menumpas antikristus. Nah, ini keyakinan umat Nasrani. Nah, sedangkan keyakinan umat Islam bahwa yang disebut dengan Kristus menurut Nasrani itu adalah turunnya Nabi Isa. Nah, ini ada benang merah ya antara Kristen dengan Muslim, bahwa di akhir zaman nanti akan turun Isa Al-Masih, ya, turun kembali Nabi Isa. Ini keyakinan umat Islam itu, Nabi Isa itu kan tidak mati ya, atau tidak disalib di palang salib yang dilakukan oleh kerajaan Romawi dan orang Yahudi pada saat itu, tetapi wajahnya diserupakan oleh Allah dari salah seorang temannya Nabi Isa, lalu Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan nanti di akhir zaman dia akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjalankan beberapa misi. Misi yang pertama adalah mengklarifikasi bahwa dia bukanlah sebagai anak Tuhan, dia bukan Tuhan, tetapi dia hanya sebagai nabi biasa saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ini misi yang pertama ya. Kemudian misi yang keduanya adalah untuk membunuh antikristus. Nah, ini kalau menurut keyakinan orang Nasrani ya. Tapi bagi umat Islam, misi utama dari Isa turun kembali selain mengklarifikasi bahwa dia bukanlah anak Tuhan, dia masih hidup, dia bukanlah Tuhan, tapi dia juga diberikan tugas oleh Allah untuk menghabisi Dajjal laknatullah. Nah, bagi umat Islam, yang Mesiah menurut Yahudi itu adalah Dajjal. Sedangkan Kristus menurut orang Nasrani itu, menurut umat Islam, dia adalah Isa Al-Masih. Perbedaannya dengan Kristen, bahwa Kristus itu turun, dia sebagai Tuhan, dia sebagai raja yang akan memimpin dunia, dan tentu yang dipimpinnya adalah umat Kristiani. Itu keyakinan bagi orang Nasrani. Tapi keyakinan bagi umat Islam, dia adalah Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah kembali, yang akan mendampingi Imam Mahdi untuk memimpin dunia ini dan memerangi Dajjal bersama dengan pasukannya. Pasukan Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, ya. Sedangkan Imam Mahdi bersama dengan Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam, dia akan memimpin menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik saudara-saudaraku semua, yaitu perspektif Islam dan beberapa gambaran ringkas perspektif dari Nasrani maupun Yahudi sekaitan dengan perang akhir zaman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fenomena perang antara Israel dengan Iran ini masih jauh ya dari peta perperangan yang terjadi di akhir zaman nanti. Dan perlu kita refresh kembali teman-temanku sekalian, bahwa sejarah dunia itu menampilkan dahulunya kerajaan yang besar itu sebenarnya sebelum Islam berkembang ya, yaitu dua imperium yang luar biasa sekali ya. Yang pertama disebut dengan Imperium Persia, kemudian yang kedua adalah kerajaan Romawi. Jadi dua kerajaan ini yang sangat besar, bersejarah, dan disebut dengan kerajaan raksasa. Itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, kerajaan ini sudah saling bersanding dan bertanding terus ya untuk menunjukkan eksistensinya dia sebagai kerajaan di atas bumi ini. Itu kerajaan raksasa yang luar biasa, kerajaan Romawi dan juga imperium atau kerajaan Persia. Kerajaan Romawi ini yang notabene mereka adalah penganut agama Nasrani, dan di dalamnya juga ada Yahudi begitu. Nah, ini yang mereka anut di kerajaan Romawi. Nah, sedangkan kerajaan yang kedua yang disebut dengan kerajaan Persia, itu kerajaan yang menganut agama menyembah api. Mereka menyembah para dewa, mereka menyembah matahari begitu ya. Itu kerajaan dari Persia. Sekarang kita coba masuk kepada periodisasi yang disampaikan di dalam satu hadis riwayat Ahmad yang kualitas hadisnya hasan tadi, bahwa periodisasi umat Nabi Muhammad SAW hidup di dunia ini dibagi menjadi 5 fase saja. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan informasi kepada kita bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW, usia agama Islam itu hanya bertahan di dunia ini pada 5 fase ini. Apa saja kelima fase ini? Yang pertama, fase kehidupan nubuah, fase kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, yang saat itu Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Fase yang pertama disebut dengan fase zaman nubuah. Zaman nubuah ini adalah satu fase di mana umat Islam hidup langsung bersama nabinya. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, menjadi raja,
ya pada saat fase ini, dan ini berlangsung usia Rasulullah SAW itu selama 63 tahun usia Nabi. Namun pun demikian, dalam rentang waktu 63 tahun itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mulai menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat manusia itu saat beliau berumur 40 tahun. Inilah yang kita kenal dengan turunnya wahyu Allah saat Nabi berada di Gua Hira. Nah, ini berarti satu legitimasi dan SK, surat keputusan begitu kalau bahasa sekarangnya kita analogikan ya. Nabi ini sah sebagai pembawa risalah dan akan disampaikan kepada umat manusia wahyu yang diterimanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disampaikan dari malaikat Jibril. Nah, sahabat Buya dimanapun berada, artinya umat Nabi Muhammad SAW dihitung dari usia Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Kemudian periodenya dilanjutkan dengan periode Makkah. Periode Makkah itu Nabi menyampaikan risalah kepada umat manusia selama 13 tahun di Makkah. Artinya dari umur Nabi 40 tahun sampai umur Nabi 53 tahun. 40 ditambah dengan 13, ini berarti usia Rasulullah SAW itu 53 tahun. Tetapi usia dari umat Islam itu baru 13 tahun lamanya. Selanjutnya ditambah dengan periode hijrah. Hijrah itu perintah Allah. Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Berapa lamanya Nabi Muhammad hidup di kota Madinah? Lamanya adalah selama 10 tahun. Artinya 23 tahun Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam kepada para sahabat, kepada umat manusia, kepada masyarakat ketika itu. Artinya ketika Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun, umur umatnya berarti selama 23 tahun saja. Ini yang perlu kita dudukkan ya teman-temanku sekalian. Berarti kehidupan fase zaman nubuah ini umat Islam lamanya berkecimpung bersama dengan Rasulullah SAW itu selama 23 tahun saja. Nah, kemudian masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua itu disebut dengan khilafah ala minhajid nubuwah. Artinya adalah khilafah yang memimpin umat manusia, memimpin umat Islam, tetapi menggunakan metode sama dengan kepemimpinan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ini kapan nih berlakunya? Sejak kapan berlaku? Ketika Rasulullah SAW wafat, maka ini sudah mulai dihitung. Maka berdirilah khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, selanjutnya Utsman, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dilanjutkan 6 bulan bersama dengan cucunya Rasulullah SAW, yaitu Hasan. Saudara-saudaraku, sahabat Buya dimanapun berada, artinya bahwa periode ini adalah dihitung sejak Rasulullah SAW wafat sampai dengan khalifah yang dipimpin oleh cucu Rasulullah bernama Hasan, dan ini hanya berlangsung hitungan 30 tahun saja. Kemudian baru dilanjutkan dengan periodisasi yang disebut dengan Mulkan Adhan. Mulkan Adhan itu artinya adalah kerajaan yang menggigit. Artinya menggigit ini masih menggunakan dasar dari bernegara itu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bentuknya tidak lagi dalam bentuk khilafah, tetapi sudah berubah menjadi kerajaan-kerajaan. Maka dengan demikian, maka muncullah kerajaan itu, kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Bani Abbasiyah, ya, ini berlangsung dalam rentang waktu yang luar biasa lamanya juga ya. Dan sampai kalau kita hitung tahunnya itu ya sudah sampai pada tahun 1924, yang pada saat itu kerajaan yang masih eksis adalah kerajaan Turki Utsmani. Nah, ini berakhirlah kerajaan yang disebut dengan Mulkan Adhan itu. Nah, setelah periode ini maka akan terjadi yang disebut dengan Mulkan Jabariyah. Apa itu Mulkan Jabariyah? Yaitu kerajaan umat Islam yang pemimpinnya itu adalah pemimpin yang Jabariyah. Jabariyah itu bahasa yang lebih dekatnya dengan Indonesia adalah diktator. Bahwa raja-raja itu memiliki kekuasaan yang dalam tanda petik absolut gitu ya, menentukan sistem pemerintahannya, menjalankan pemerintahannya. Ini adalah fase yang kelam di dunia Islam. Apa itu? Disebut dengan Mulkan Jabariyah. Apa itu Mulkan Jabariyah? Mulkan Jabariyah nanti akan muncul kepemimpinan bagi umat Islam, di mana pemimpinnya itu pemimpin yang diktator, pemimpin yang akan membuat
umat yang berada di bawah kepemimpinan itu merasakan kepedihan demi kepedihan, baik itu dari aspek spiritualitas maupun dari aspek kehidupan yang mencekam gitu ya, dan terjadi penyempitan terhadap kebebasan dalam beragama, dalam menjalankan agama, kriminalisasi para ulama, kemudian menjalankan ibadah tidak dengan nyaman gitu ya. Ini kondisinya akan nanti terjadi, dan bahkan sudah ada terjadi pula di berbagai wilayah di Indonesia maupun di berbagai wilayah yang ada di dunia ini, di mana umat Islam tidak begitu bebas menjalankan ajaran agamanya. Nah, ini berada pada fase mulkan jabariyah, yaitu kerajaan yang rakyatnya itu dipimpin dengan sistem kediktatoran para pemimpin-pemimpin mereka. Nah, setelah sampai nanti puncak dari kediktatoran itu, kezoliman itu sudah merata seluruh dunia gitu, tidak hanya berlaku di beberapa belahan negara saja, tetapi berlaku secara meluas, secara mengglobal. Jadi umat Islam itu ya memang sangat mengharapkan sekali ada muncul ratu adil gitu ya, untuk menyelamatkan nasib mereka, untuk bisa melindungi dan memfasilitasi mereka mampu dan bisa dengan nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat inilah akan muncul dan bangkit tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW pada periode yang pertama dan periode yang kedua tadi. Jadi sebelum sampai kepada kegelapan yang gelap gulita ini, ya, khilafah ala minhajin nubuwah itu tidak akan muncul sebelum kegelapan itu meluas. Apa itu kegelapan? Kezaliman yang merajalela. Umat Islam tidak bisa nyaman lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat dinanti-nanti ya, kapan pertolongan Allah akan muncul? Kapan ini utusan Allah kembali digulirkan oleh Allah untuk memimpin umat Islam sedunia? Kalau kita lihat indikator-indikator ini belum kelihatan gitu, karena ada beberapa situasi yang harus terjadi dulu. Misalnya saja seperti Rasulullah SAW mengatakan keringnya sungai Efrat gitu. Kemudian nanti akan memunculkan gunung emas dan seluruh mata akan menatap ke situ, seluruh kerajaan, seluruh pemerintahan akan berlomba-lomba mengambil emas itu dan manusia akan berperang di situ nanti. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan di antara yang 100 itu hanya 1 orang saja yang selamat, 99-nya habis tewas semuanya karena memperebutkan gunung emas nantinya akan muncul di sungai Efrat yang mengering. Dan ini belum pun terjadi gitu ya. Nah, oleh karenanya pada khilafah fase yang kelima ini nanti akan dipimpin seperti pembicaraan kita di awal tadi, dipimpin oleh Imam Mahdi, dan diturunkan pula nanti Nabi Isa, dan Nabi Isa mendampingi Imam Mahdi menjadi pemimpin umat Islam yang secara sentralistik ya, secara terpusat. Pemimpin khalifah kita adalah nanti Imam Mahdi, dan saat ini nanti akan kembali masa-masa keemasan dari Islam itu akan muncul kembali. Nah, ini barangkali dulu kita sampaikan kepada sahabat Buya semuanya, periodisasi atau fase kehidupan umat Islam yang ada di dunia ini nantinya. Kemudian sebelum kita tutup sesi ini, ada satu hadis yang fenomena yang viral di dunia maya ya, di media sosial, bahwa umur umat Islam itu tidak akan lebih dari 1.500 tahun. Nah, mari kita telusuri ini bagaimana analisanya. Memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya umur umat Islam itu hanya berada pada 1.500 tahun saja. Setelah itu umat Islam itu akan selesai gitu, akan end gitu, tamat riwayatnya gitu. Bagaimana status hadis ini dan bagaimana cara kita menghitungnya? Terlebih dahulu kita hitung dulu cara menghitung umur umat Islam. Umur umat Islam sampai detik ini mari kita hitung. Sudah berapa tahun namanya? Sekarang kalau hitungan Hijriah kita berada pada 1447 Hijriah. Ini Hijriah di start atau dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi perhitungan waktu ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di kota Madinah melakukan hijrah itu berarti sudah berlangsung selama 1447 tahun. Nah, ini ya teman-temanku. Kemudian kita hitung lagi berapa tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Seperti di awal tadi Buya sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama di umur 40 tahun, lalu 13 tahun setelah itu Nabi berdakwah di kota Makkah. Artinya masih tersisa 13 tahun. 13 tahun mari kita tambahkan 1447 ditambah 13. Ini berapa jumlahnya? Berarti 1447 ditambah dengan 13 sama dengan 1450. Berarti 1450.
hari ini umur umat Islam sudah berlangsung selama 1450 tahun. Artinya kalau kita lihat di dalam hadis ini tadi, umur umat Islam itu hanya berkisar antara 1500 tahun saja. Berarti kalau kita hitung, umur umat Islam hanya tinggal 50 tahun saja. 50 tahun lagi gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nanti fase kehidupan bersama Imam Mahdi itu berlangsung berapa tahun. Mari kita lihat bahwa Imam Mahdi itu nanti akan memimpin bersama dengan Nabi Isa berlangsung, di dalam hadis itu disebutkan 7 sampai 9 tahun saja. Oke, kita coba genapkan 10 tahun gitu ya. Kita genapkan 10 tahun. Andaikan kita menghitung usia umat Islam itu hari ini 1450 tahun, artinya kan tersisa hanya 50 tahun saja. Nah, sedangkan Imam Mahdi pun memimpin bersama dengan Nabi Isa itu hanya 9 tahun. Oke, untuk memudahkan hitungan kita buatlah 10 tahun. Berarti kalau seandainya sekarang kita menghitung bahwa Imam Mahdi itu muncul, maka ini tidak rasional. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu lebih kurang 10 tahun nanti memimpin, sedangkan usia umat Islam hari ini sudah 1450 tahun. Berarti umur umat Islam itu hanya 1460 tahun. Berarti ini masih belum klop dengan hitungan ini. Begitu ya, kalau cara kita menganalisanya umur umat Islam yang ada di dunia ini. Kalaupun kita merujuk kepada hadis ini, hitungan umur umat Islam itu tinggal sedikit saja gitu ya. Berarti berkisar antara 50 tahun. Sahabat Buya yang berbahagia, kalau kita telusuri bagaimana derajat hadis ini, ternyata hadis ini derajatnya tidak sampai kepada Hasan pun gitu ya, apalagi sahih. Maka kita simpulkan bahwa hadis yang menyatakan usia umat Nabi Muhammad, usia umat Islam, usia agama Islam yang eksis di bumi ini selama 1500 tahun ini, ya, landasan hadisnya itu adalah hadis yang dhaif. Di situ ada Ibnu Abdillah yang di dalam komentar para ulama, dia ini tidak bisa dipercaya dari hadis-hadis yang diriwayatkannya, sehingga derajat dan status hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi tidak bisa kita sandarkan, apalagi kita sandarkan sebagai keyakinan. Apalagi kita mendasari ini menjadi akidah bagi kita, tentu ini tidak bisa kita jadikan landasan yang kuat untuk meyakini sesuatu gitu ya. Tapi paling tidak teman-temanku sekalian, bahwa umat Islam eksis pada kehidupan pada masa yang akan datang itu ya tentu semakin ke ujung itu waktunya semakin dekat dan semakin dekat. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hari kiamat itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Namun pun indikasi-indikasi, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagai pembelajaran bagi kita, sama dengan usia seorang anak Adam misalnya. Walaupun ajalnya kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda secara medis kepada seorang dokter gitu ya, seorang ahli medis gitu. Dia memiliki indikasi-indikasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya selama ini. Kalaulah seseorang dengan ciri-ciri seperti ini, ini pertanda bahwa si A ini akan segera meninggal dunia. Misalnya ciri-cirinya detak jantungnya sudah melemah, kemudian bisa saja tatapan matanya, sorotan matanya, kemudian daun telinganya, kemudian ujung hidungnya, kemudian dilihat lidahnya. Ya ini kita tidak memastikan bahwasanya dia segera akan meninggal dunia, tetapi indikasi-indikasi, indikator-indikator bahwa kondisi ini menunjukkan ajalnya telah dekat. Ini bisa saja dilakukan oleh para medis gitu ya, yang dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang kesehatan dan mengerti anatomi tubuh manusia itu. Nah, begitu juga dengan kiamat ini. Kiamat ini juga Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kapannya, ya hari H-nya itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Allah tidak tentukan. Tetapi Allah membentangkan tanda-tandanya. Ini indikasi-indikasinya A, B, C, D, E, F, G. Kalau indikasi-indikasi ini telah muncul, maka dunia akan segera selesai. Di end, dunia akan tamat gitu. Nah, jadi begitu barangkali ya, sahabat Buya dimanapun berada, mudah-mudahan melalui video ini kita mendapatkan insight baru tentang eskatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang akhir zaman, agar kita tidak sesat pikir dan kita tidak sesat dalam memetakan suatu kondisi dan gegabah memvonis bahwa dunia akan segera kiamat. Yang terpenting adalah mau kiamat atau tidaknya dunia itu tergantung bagaimana sikap, bagaimana perilaku, bagaimana bekal, bagaimana persiapan yang telah kita sediakan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun dengan hari kiamat, dengan ajal saja, dengan kematian,
kita akan merasakan kiamat secara individu. Sudahkah kita siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbekalan yang telah kita sisihkan selama ini? Kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Jangankan kita hidup selama-lamanya di akhirat, kita pergi ke suatu tempat saja, kita butuh perbekalan, kita butuh biaya, dan itu harus kita sediakan. Apalagi kalau kita berangkat ke akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, tentu wajib memiliki biaya. Apa biayanya? Biayanya tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.